Ya saya pengen paham kenapa sih ada orang-orang yang misalnya kayak dulu dia taruhlah mengaku sebagai seorang aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan madhab Syafi'iyah, dan dia dengan ilmu yang ada pada dirinya dia berjuang dengan apa yang dia pahami, radikal lah istilah namanya, dengan keaswajaannya ya. Tiba-tiba melintas di hadapannya entahlah itu partai, itu entahlah kelompok yang mampu menerangkan bahwa ada hal-hal yang salah di dalam apa yang dia yakini. Terus dia merasa tertarik dan dia masuk ke kelompok barunya. Taruhlah partai misalnya. Dia beralih dari yang tadinya bermadhab Syafi'i, karena sudah masuk ke partai ini, kelompok yang baru, partai kelompok atau gerombolan yang baru, dia menjadi seorang yang tidak lagi Syafi'iyah. Dia mulai menerima Maliki, dia menerima Hanafi, dia menerima Ahmad, semuanya dia rangkum dengan alasan. Tapi dengan sikapnya yang tidak berubah. Bahwa selain kelompoknya adalah salah, sesat. Kalau dulu ketika Aswaja, dia berkata selain Aswaja itu salah, ketika masuk ke kelompok Anyar pun, kelompok baru, dia tetap dengan sikapnya seperti itu, bahwa selain kelompoknya adalah sesat. Truth claim kebenaran. Tiba-tiba kan sekarang lagi ada wacana nih baru yang kita kembali ke Quran Sunnah, ayo kembali ke Quran Sunnah. Dia juga merasa oh itu benar, oh ternyata itu benar. Terus dia masuk ke kelompok ini, dia menyatakan dengan si partai itu adalah salah, itu kebodohan saya, mereka itu sesat ternyata, gitu kan. Tetap menganggap bahwa kelompok selain yang teriak ayo kembali ke Quran Sunnah itu adalah kelompok sesat, kelompok yang batil. Jadi dia berpindah-pindah. Tetap dari awal juga Islam, insya Allah gitu. Cuman dengan berpindah-pindah tetap tidak berubah paradigma selain dirinya salah. Pun ada kelompok-kelompok yang ya saling, mungkin untuk saling membesarkan kelompoknya untuk dengan alasan yang sama, mengajak orang-orang yang seperti ini untuk masuk ke kelompoknya ini, masuk ke kelompok ini, masuk ini ke kelompok ini, pun dengan kalimat yang sama yang akhirnya kalau saya pribadi ngerasa ini sebenarnya Islamu mahjubun bil muslimin teh itu adalah sesuatu yang benar gitu, wacana atau kata-kata hanya Muhammad Abdul, atau memang fakta yang terjadi. Datang satu kelompok yang ngaku aswaja, teriak ke orang lain, wa tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, ayo kita bergabung, makanya masuk dulu. Datang kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita harus Ahlus Sunnah, kembali ke Ahlus Sunnah, apa? Wa tasimu bihablillah saru. Datang partai tadi. Datang yang partai tadi kan. Kita harus bersatu membangun ini. Jadi kalau kita masuk kelompok ini, kenapa? Wa tasimu bihablillah. Yang pertanyaannya, lo kenapa kelompok yang ngaku-ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang ngaku-ngaku kembali ke Quran Sunnah, ngaku-ngaku yang partai ini sebagai partai Islam itu, kalian kenapa nggak bersatu untuk saja? Padahal kan wa tasimu bihablillah. Kan lucu jadi ya jargonnya sama tapi artinya diaspora. Yes. Tik. Nah sekarang mah gantian sebenarnya menurut Mang Ian gimana? Kalau saya flashback dengan cerita-cerita para ulama ya, kayak misalkan Imam Ghazali gitu. Kemudian juga kalau dari tokoh sastranya ada Jalaluddin Rumi. Kemudian yang diasuh sama Umar bin Khattab itu siapa? Hasan al-Basri, sorry ya. Mereka hidup dalam suasana baik politik maupun sosial yang ya dihadirkan banyak pilihan yang bertentangan. Mulai masuk pada ranah-ranah perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, berbeda dengan fase-fase kenabian pada masa hidup Rasulullah SAW, kemudian para sahabat sampai Khulafaur Rasyidin itu relatif meskipun bibitnya sudah muncul tetapi masih terkendali. Wa antasimu bihablillahi jami'ah masih begitu kelihatan gitu kemana arahnya. Sekalipun secara politis mungkin nanti ada friksi yang begitu luar biasa gitu kan, sampai peperangan beberapa kali terjadi gitu, dan itu dikatakan perang saudara yang para ulama juga tidak ingin berkomentar lebih jauh gitu tanggal itu,
karena bukan hanya riskan tapi memang keilmuan dan data mungkin juga terbatas. Akan tetapi yang ingin saya tekankan bahwa setelah fase-fase itu kan juga semakin bertebaran nih pemahaman-pemahaman, mulai dari pemahaman furu'iyahnya, pemahaman akidahnya, ilmu kalam dan sebagainya, itu kan dicampur baurkan. Nah, yang menarik itu pas Imam Ghazali juga dia kan hidup di masa semacam itu gitu. Ada munculnya truth claim, one side truth claim gitu. Jadi klaim kebenaran sepihak gitu. Ya mungkin kata yang merujuk misalkan kalau di itu kata orang-orang yang lebih cenderung ke filosof bahwa agama itu yang ini benar. Ekspresi wa'tasimu bihablillah itu yang ini yang benar, gitu kan, yang lain salah. Kemudian ada nuansa sufisti juga mengatakan mungkin hal-hal yang semacam gitu kan. Itulah Islam yang benar. Tapi kemudian sikap Imam Ghazali waktu itu tidak terjebak pada truth claim itu, juga tidak menghindar, tetapi dia mendalami. Menarik. Contohnya kumaha? Mendalami. Imam Ghazali itu pertama ketika dia dalam fase perkembangan pengetahuannya, dia melihat bahwa ini yang mana nih Islam yang benar. Kelompok ini mengatakan ini yang benar, yang lain salah. Kelompok yang lain juga mengatakan kelompok gua nih yang benar, yang lain salah. Maka muncul kebingungan sehingga mana yang benar, mana yang salah. Dan ya kalau mau tahu mana yang benar, mau tahu mana yang salah kan bukan belajar pada satu pihak. Nah, munculnya tahafut al-falasifah itu bukan berarti dia tidak paham filsafat. Imam Ghazali sudah mendalami bagaimana seluk-beluk filsafat itu. Kemudian dia bisa berkomentar dengan filsafatnya. Tetapi orang kan melihat bahwa kemunculan tahafut al-falasifah ini seolah-olah menyerang begitu saja secara sporadis. Karena dia sudah tahu, kalau bahasa Sundanya mah tek-tek bengiknya gitu. Ada sesuatu yang itu juga tek-tek bengik sama. Oh. Tek-tek bengek. Tek dan bengek. Jadi sudah khatam gitu. Ya. Kemudian setelah itu dia mencoba mendekati pendekatan lain ke ilmu kalam. Ya, dia pun mempelajari ilmu kalam dan ternyata juga tidak sesempurna yang dia dengar dari orang lain. Dan pada akhirnya kan dia bertahanus, beruzlah, merenungkan semua hasil dari perjalanannya dan sampai pada akhirnya menjadi seorang ulama besar dan menciptakan karya-karya yang besar. Nah, poinnya apa? Poinnya adalah sikap Imam Ghazali dihadapkan pada situasi yang mungkin tidak jauh beda atau paling tidak ada kesamaan hari ini. Karena apalagi sekarang media sosial ya dengan YouTube dan sebagainya gitu kan. Sampai khotam menit detik sekian berbicara tentang itu batil dan lain sebagainya gitu kan. Ini membingungkan gitu. Sehingga Islam itu yang benar yang mana gitu. Kan semuanya Islam. Maka tadi ketika al-Islamu mahjubun bil muslimin, sesama gitu. Nah, tapi kenapa? Semuanya berpegang teguh kalau dalam Islam ada kewajiban berdakwah. Tetapi lupa dakwahnya itu ilal Islam, ilallah. Bukan ilah hizbihim. Nah, sedangkan kalau misalkan tadi dikatakan di awal, orang tertarik dengan satu hizb, kelompok, golongan, partai, entah itu apapun namanya, tetapi Allah menjamin dalam Al-Quran, kullu hizbin bimaladaihim farihun. Itu yang harus dijaga. Dan Imam Ghazali selesai, maksudnya tidak terjebak pada hal itu. Dia tidak terjebak pada hizb, satu hizb saja. Dia mempelajari hizbnya, tetapi kritiknya dijalankan. Ini saya pelajari, ini yang baik, tapi ini yang perlu dilengkapi. Seperti ya sepertinya kayak kan yang tadi saya tahu ada orang yang dari mulai dengan Syafi'i dengan Nas Wajah, kemudian karena dia masuk kemudian dia berpindah tapi tetap tidak merubah sikap dalam hidupnya. Nah, kan kita juga ada kelompok. Nah, kita lihat ada kelompok yang tadi dengan teriakan yang sangat dahsyat. Saya setuju dengan jargonnya itu, kembali ke Quran dan Sunnah, gitu kan. Tapi kemudian ya dengan hal yang sama bahwa nanti itu Rasulullah sudah bersabda bahwa nanti itu akan ada 73 golongan, maka satulah yang betul, yang itu yang pada itu benar. Nah, problemnya kan semua hizbin termasuk yang teriak kembali ke Quran Sunnah walaupun tidak mengaku hizbin tapi mereka berlaku hizbin. Ya pertanyaan kan hizb itu apa gitu. Jadi malah mereka dalam enggak semua, tapi dari kelompok mereka ini yang mengatakan kayo kembali ke Quran Sunnah,
Ada yang berkata bahwa organisasi itu haram. Mm-mm. Maka pernah ada kan di YouTube yang bercerita Muhammadiyah ini, Persis ini, yang betul itu kembali. Nah, terus lu siapa? Tidak punya hijab. Tidak punya hijab. Nah, itu yang diajak ngobrol itu kelompok siapa? Kan kelompok dia sendiri juga, ya itu bukan organisasi. Yes. Malah yang lucunya dia sendiri ketua yayasan. Apakah yayasan itu bukan organisasi? Kan ini mah hanya untuk ya orang lain juga punya alasan yang sama, kenapa yang lain nggak boleh? Gitu kan. Akhirnya ada ya dalam tanda kutip ada kebingungan untuk orang-orang yang mau berpikir, yang tidak mau berpikir mah no problem lah gitu. no problem, memang mereka nggak mikir, pokoknya mereka ngikut aja kan. Ini yang mau berpikir ketika karena kembali ke Quran dan Sunnah, maka segala hukum itu harus berdasarkan Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah juga dalil juga harus fix sahih. Doi, aja udah ditolak, apalagi yang La selalahu. Salahu dengan alasan berat. Tapi kemudian mereka mengharapkan sesuatu dengan menggunakan dalil umum yang udah bilang bertema umum untuk satu masalah yang khusus tanpa keterangan, tapi pembantu dalilnya itu justru fatwa atau sebuah klaim yang dibuat oleh orang-orang non-Islam. Contohnya rokok. Mereka mengharamkan dengan ayat Surat Al-Baqarah ayat 197. Itu kan umum bahwa merusak segala kerusakan yang memberikan kerusakan itu, makanya masuk ke wilayah tidak boleh memberikan kebinasaan. Nah, rokok menurut mereka itu membinasakan. Apakah yang membinasakan hanya rokok? Naik motor tanpa helm apa tidak membinasakan? Kenapa nggak dibilang haram? Harusnya dipatwa haram juga. Tapi bikin masuk angin ya paling tidak. Tidak pakai jaket juga haram, bisa masuk angin. Sama kan? Bahaya mana? Kalau kiasnya semudah itu. Kalau kiasnya. Tapi kemudian mereka memberikan alasan bukan lagi dengan tafsir. Itu Al-Quran. Yang menafsirkan Al-Quran yang paling pas itu Rasulullah. Makanya harus ada tafsir yang mengkhususkan ini ke arah rokok misalnya. Tapi kan di dalil itu tidak ada. Atau ijma sahabat tentang rokok juga tidak ada. Yang ada adalah klaim yang dibuat oleh WHO bahwa merokok itu bisa merusak kesehatan dan itu menjadi haram. Kan ini mah bukan Quran Sunnah, Pak. Kenapa jadi batas? Jadi dalil penentu. Ya kan rokoknya guys sudah bid'ah. Kan nggak ada zaman Rasul. Iya. Nggak adanya zaman Rasul. Nggak tahu juga. Zaman Rasul ada. Ada. Tapi tidak di Arab. Oh ada. Sebelum masa kerasulan itu sudah ada kelompok yang kemungkinan orang-orang Amerika, penduduk asli Amerika kan sudah membuat rokok. Apakah Rasul tidak tahu tentang hal itu? Allah. Kira kok Allah tidak tahu? Ya tapi kembali ke konteks man. Itu kan salah satu contoh. Dalam konteks klaim-klaim kebenaran ini, maka juga yang penting ini menurut saya ya, yang awam, khusus dalam Islam, kita kembali Islamnya dulu dan sepakat semua. Mau entah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, kembali lagi ke Quran dan Sunnah dan sebagainya, itu semua ajaran dari Islam ya. Bertauhid, kemudian Rasulullah sebagai utusan Nabi terakhir ya. Itu puncaknya. Perbedaan pandangan yang lebih ke bawah itu untuk urusan kesesatan dan lain sebagainya, mungkin dalam fase-fase awal itu lebih jelas dan tidak sesederhana sekarang, justru rumit menurut saya kalau saya baca. Misalkan munculnya Wahdatul Wujud dianggap sesat dan sebagainya, tetapi secara level pemikiran itu sudah selesai, bertanggung jawab atas apa yang dia katakan, atas apa yang dia yakini, bukan taklid semata, bukan mengikuti ada yang mengklaim bahwa ini kebenaran di sini kita ikut ke sana. Nah, yang hari ini itu kalau saya lihat dari penjelasan Imam Ghazali dari Tahaput Al-Falasifahnya, dikatakan bahwa manusia itu bisa dibedakan antara yang bodoh yang taklid. Kalau tadi orang yang tidak berpikir masa bodoh. Orang yang bodoh itu mendengar tapi tidak mengerti. Tahu. Ya? Masih tahu. Tahu tapi tidak mengerti. Tetapi orang taklid kata Imam Ghazali, mereka mengikuti tanpa pernah ada tabayun dan sebagainya. Nah, mayoritas hari ini saya kira yang dominan ini dua kelompok ini. Nah,
saya pernah bertemu dengan sebuah fenomena sih buat saya. Fenomenanya seperti apa? Wallahu alam. Tapi ini fenomena yang saya saksikan begini. Ada orang masuk ke dalam sebuah kelompok dan dia meyakini bahwa kelompoknya itu adalah kelompok yang benar. Ya. Kemudian dia berkata bahwa tidak boleh taklid. Saya tertarik untuk ikut. Kenapa? Karena artinya saya punya kesempatan untuk merasakan saya mengerti agama saya. Tapi ketika saya ada di sana, ketika saya mengomentari ceramah al-ustad, ya, karena menurut saya apa yang dia katakan itu bertentangan dengan Al-Quran yang saya pernah pahami sebelum masuk ke kelompok itu, maka hasil saya tidak dapat jawaban. Tapi Ditalapung alias gue ditendang keluar dan tidak pernah bisa masuk ke situ lagi. Klaimnya mereka bukan taklid, kita harus itiba. Ya. Itiba itu kan berarti kita bukan hanya tahu tapi juga paham. Nah, kasus saya saat itu gini, al-ustad mengatakan bahwa pelaku bid'ah itu jangankan mendapatkan kebaikan, mendapatkan senyum dari kita pun sudah tidak layak. haram. Maka saya bertanya, bukankah Rasulullah pernah pergi ke masjid dan diludahi oleh entah itu nenek-nenek atau kakek-kakek? Yang jelas dia orang Yahudi, diludahi dan Rasulullah tidak marah. Malah ketika si nenek-nenek seorang Yahudi itu sakit, Rasulullah menjenguknya dan berdoakan supaya cepat sembuh. Dia menyemangatinya supaya dia sembuh. Artinya apa yang dikatakan sama Ustadz yang tadi itu bertentangan. Kan itu saya bertanya. Loh ini hadis ini begini, kenapa ini bertentangan? Alhamdulillah gue ditalapung. Ya itu. Jadi berarti semakin dikuatkan, mohon maaf tadi saya ralat. Kalau orang bodoh itu mendengar tidak mau mengerti, kalau orang taklid itu mengikuti tanpa mau mendengar. Ya diperparah hari ini, ya. Jadi kalau misalkan ittiba itu harus kita mendengarkan bahwa sumber kebenaran itu pada satu sosok, satu kelompok tanpa menerima adanya komentar dan protes dan sebagainya, maka itu jauh lebih berbahaya lagi, gitu kan, lebih daripada taklid, muqallid anti. Kalau muqallid itu kan taklid. Muqallid anti taklid. Muqallid anti taklid. Muqallid anti taklid ya. Tidak boleh taklid gitu. Tetapi itu dalam ruang lingkup yang muqallid juga, taklid juga. Nah, para mang kalau misalkan tadi saya komentari urusan tidak boleh mendapatkan senyum pun tidak boleh. Jangankan kita memberikan kebaikan, memberikan senyum pun tidak boleh. Saran kali. Saya pernah ada satu cerita. Itu kan kalau membelot dari peperangan itu kan dosa besar. Lebih dari bid'ah. Zaman Rasulullah gitu kan. Ketika ada komando untuk berperang, kemudian membelot, itu sikap juga munafikin, bahkan ya mungkin keluar dari Islam gitu, karena dia tidak mengikuti atau membelot gitu. Tetapi apa yang Rasulullah lakukan kepada orang-orang yang seperti itu? Ketika mau mengkonfirmasi, datang meminta maaf, ataupun ada yang jujur, kalau kaum munafik bergerombol datang kepada Rasulullah, bersumpah dan meminta maaf gitu. Bukan dalam arti membelotnya mereka itu bukan dalam arti keluar dari jamaahnya, tapi dengan alasan dan sebagainya. Tetapi di antara para sahabat yang masih murni datang kepada Rasul itu jujur, kami tidak ada uzur apapun, jadi kami mengaku salah dan sebagainya. Rasulullah tetap memberikan senyum. Kenapa? Karena Rasulullah tidak bisa memutuskan. Apa ini kalimatnya? Aku terima, aku sudah memaafkanmu, tetapi urusan hatimu aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Rasul. Artinya untuk mengecap hati seseorang itu kan Rasul pun sangat berhati-hati gitu. Urusan senyum itu dikatakan sambil tersenyum, dia mengatakan seperti itu. Ya, anggap ini kritik saya, bukan terhadap ajaran seseorang, tapi kritik saya terhadap keadaan kita saat ini, tentang ukhuwah, persaudaraan, yang ketika kita melihat orang beda pendapat, beda pendapatan terbahas, beda pendapat dalam memahami sebuah ayat, kan? Saat ini banyak pemuka kelompok dalam Islam agama gitu. Itu ada tuh kelompok apa yang teramat sangat mudah mengklaim Ustadz ini batil.
karena apa yang dikatakan dalam YouTube menit sekian, detik sekian dia mengatakan ini, dia batil gitu kan. Nah, Padahal kalau saya baca, alhamdulillah pernah baca Sirah Nabawiyah gitu kan. nah, Rasulullah tahu Abdullah bin Ubay itu munafik, munafik. tapi tidak pernah mengumbar-ngumbar atau mengumumkannya. Itu seorang munafik. Dia itu seorang munafik, hanya mengenalkan perilakunya, hati-hati dengan perilaku seperti ini, hati-hati dengan perilaku seperti ini. Hanya seperti itu. Ini siapa yang ahli bid'ah ini sekarang? Gitu. Misalnya, saya berpendapat bahwa Maulid Nabi itu bid'ah. Saya berpendapat demikian. Kemudian saya berkata, misalnya, Pian merayakan Maulid, maka saya, si Bang Pian itu ahlu bid'ah, ya kan? Nah, sementara Rasulullah kepada orang-orang yang itu seperti Abdullah bin Ubay juga tidak mengumumkan. Yang ahli bid'ah itu siapa? Atau kita memang semua ahlu bid'ah. Antum mah bid'ah laksanakeun Maulid Nabi. Ya, tidak ada contoh dari yang tidak ada contohnya dari Rasul. Nah, Saya pun ahlu bid'ah. Kenapa? Dan menyatakan seorang batil ataupun tidak ada contohnya dari Rasul. Jadi ada kesimpulan seperti ini buat saya. Ya, terutama orang-orang yang lagi tenar-tenarnya di medsos gitu ya. Saling bertemu mengobrol sih seperti apa sih keadaan umat seperti ayah sebetulnya. nah, ya berangkat dan pembahasan tadi al-Islamu mahjubun bil muslimin itu masyhur. Dan mungkin di tiap kalangan pun itu ada Ya. sekalipun bukan hadis gitu kan. Ya, kata hijab dan mahjub itu kan berdekatan. Jadi ketika kita berhijab, berkelompok gitu kan, dengan membatasi kita yang ada truth claim di sana gitu, ada klaim kebenaran. Itu harus disadari, itulah hijab. Itu sudah masuk pada kelompok-kelompok yang sudah membatasi diri. Sudah berpotensi untuk dia merasa senang, merasa benar Dengan hijab baru. dengan hijabnya itu. Gitu. Nah, itu perlu. Jadi paradok. Jadi harus disadari. Jadi orang juga membahas kullu hizbin bima ladaihim farihun. Antum itu diam di organisasi antum itu sudah terjangkit. Subhan. Padahal ketika orang Dia ngomong itu juga sama kan, dia yang benar. Orang ini bisa jadi karena ngomong kita karena kita Iya. ngomong seperti itu karena kita merasa benar. Tapi gini kan, Ya. dalam konteks kita tidak menyalahkan seluruhnya, gitu kan, konteksnya tadi lah gitu kan. Kita sepakat kembali pada Quran dan Sunnah, dan itu memang seharusnya, gitu. Dan coba ajakan-ajakan seperti itu pun nuansanya yang Quranik, yang Sunnah gitu, yang begitu indah gitu kan. Muhammad bin Abdul kan menyebutkan mahjub itu ya dengan sikap-sikapnya, bukan dengan agamanya, dengan sikap keberagamaannya. Mengatakan kita harus kembali kepada Quran dan Sunnah dengan cara-cara yang tidak Qurani, yang tidak nyunnah. Kan itu juga paradoks, juga anomali gitu kan, aneh. Yang dilihat itu bukan Quran dan Sunnahnya, tapi sikap kamu dalam mengajak kembali kepada Quran Sunnah. Nah, itu yang menghijabnya. Itu batil gitu. Itu hijab-hijab seperti itu. Hidup ahlu bid'ah. Nah, maka ini saya ada sedikit kayaknya fatihakan. Petiakan. Muridnya mau udah bukan? Ya, Pak, begitu kompleks dan komprehensif mulai dari sejarah dan realita hari ini. Dalam bukunya, kalau redaksinya orang-orang yang terjatuh di jalan dakwah, ya kurang lebih itulah judulnya. Nah, Fatih akan melihat bahwa keterjatuhan dalam jalan dakwah itu banyak dicontohkan di zaman Rasul. Mulai dari hadisul ifki, bahkan Sayyidina Ali sekalipun gitu kan terjebak ketika diminta pendapat oleh Rasulullah, bagaimana menurut Anda? Jawabannya apa? Urusan perempuan itu masih banyak. Dia kan kata Ali, artinya apa? Dengan kedahsyatan hadisul ifki itu banyak orang yang terkontaminasi pemikiran. Bahkan kecerdasan seorang Ali radhiyallahu anhu itu pun terpengaruh gitu kan. Nah, itu sekelas sahabat paling dekat Rasul terkontaminasi oleh isu-isu yang ya begitu dahsyat. Apalagi kelompok-kelompok kelas awam seperti kita gitu. Fatih kan itu menjelaskan tadi. Para sahabat pun banyak yang terjerumus, yang jatuh dalam jalan. Bukan jatuh, ya mungkin kalau berhenti di jalan jalan apatis itu sudah jelas jatuh. Akan tetapi dakwah itu kan ud'u ila sabili rabbik, bukan ud'u ila hizbikum, bukan untuk mengajak pada hizab kamu gitu. Mengajak kepada Quran Sunnah ketika itu sudah dihijab, sudah menjadi hijab, itu pun
menjadi sesuatu yang perlu dikoreksi. Ya lah. Aing kayak yang main menarik lah biar deui kita ulang bahas deui. Lebih terakhir. Bodoh ud'u ila sabili rabbik bukan hijbin. Nah, karena kita pernah menyaksikan ketika ada orang masuk Islam, karena yang masuk Islamnya ini tidak lewat kelompoknya, kemudian si kelompok-kelompok ini berkata bahwa orang itu masuk Islam salah pintu. Iya kan, punya kejadian kan? Iya. Parah itu. Itulah setidaknya paling tidak mungkin bekal kalau ini untuk kita saja, untuk saya secara pribadi. Kita cuma bukan ngajar mikir ya, dalam bahasa Sunda itu ngajaran mikir. Kita mencoba memikirkan kayak ya sebagai kepedulian. Ya, bisa jadi kita tidak melakukan apa-apa, cuma ngomong saja. Dalam perenungan refleksi. Tapi dalam refleksi ideologi, bukan ideologi, idealitas. Idealnya apa sih yang kita harapkan? Oh itu ya, supaya kita ya jujur mungkin memang secara keawaman saya sendiri melihat realita hari ini Islam yang berarti yang mana. Saya merasa kasihan kepada diri saya yang awam, tetapi lebih jauh saya kasihan juga kepada generasi-generasi selanjutnya yang memperlihatkan bahwa apalagi kan dunia digital hari ini di YouTube ini saling klaim dan sebagainya, apakah perlu seperti itu? No, jangan berani di itu, kalau berani kita diskusi, kita debat kan. Ya itulah. Tapi dia orang nggak datang gitu. Ya walau-walau terlepas untuk urusan itu kan ada juga yang datang, tapi pada akhirnya kan tetap saja gontok-gontokan gitu kan. Oh, iya. Bukan tabayun. Nah ini dalam maka tabayun ya khusus untuk saya pribadi, kalaupun ada orang lain yang sama punya pemikiran yang mirip, ya tuh ayo kita hidupkan gitu. Ya, jangan terbatas oleh hijab itulah. Agak susah tapi asik. Ya. Ngobrol ya, kita pan aja lah ngobrol. Pan. Ya, yuk. Salam.